Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Faradewi. Saya dari kelas manajemen 25B dengan NPM 254111033. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang ekonomi Islam, mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Azgaf Asnan Siregar. Pengertian. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam atau cara-cara yang didasarkan atas Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Adapun definisi dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Lalu, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Lalu selanjutnya, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Lalu selanjutnya ada tujuan dari ekonomi Islam. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan ekonomi lebih makmur. Tujuan yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Lalu selanjutnya, tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, dan mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan dan menciptakan ekonomi umat Islam yang mandiri. Selanjutnya ada prinsip atau nilai dasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada keadilan, kenabian, ma'ad atau hasil. Selanjutnya ada tabligh atau menyampaikan, lalu ada sidik atau jujur, ada amanah, dan fatonah. Lalu di sini ada beberapa perekonomian syariah di Indonesia. Yang pertama ada Bank Umum Syariah, yang kedua ada pasar modal syariah, yang ketiga ada asuransi syariah, yang keempat ada BMT atau Baitul Mal wa Tamil, dan yang terakhir ada lembaga gadai. Selanjutnya ada pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip atau usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah memiliki 5 prinsip, yaitu prinsip bagi hasil atau mudharabah, lalu prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Selanjutnya ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, dan yang terakhir ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Lalu selanjutnya ada peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lalu selanjutnya ada fungsi bank syariah. Yang pertama ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini mengkonsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana, kard, atau pinjaman kebaikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad, murabahah, sewa menyewa, musyarakah, akad, mudharabah, akad salam atau istina, dan pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk,
dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana. Lalu ada definisi penggadaian syariah atau rahn. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Lalu adapun rukun dan syarat penggadaian syariah. Yang pertama ada rahan, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua ada murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Lalu selanjutnya ada marhun, yaitu barang jaminan. Barang jaminan harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Syaratnya, yang pertama mempunyai nilai menurut syariat, yang kedua harus ada pada waktu akad. Selanjutnya ada BMT. BMT menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sedangkan menurut Heri Sudarsono, BMT adalah lembaga yang mengaruh pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodakoh. Lalu selanjutnya ada Baitul Ma'al. Bait adalah rumah, ma'al adalah harta. Pengertiannya adalah menerima titipan dana zakat, infak, dan sodakoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lalu Baitul Tamwil adalah pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dan yang terakhir ada prinsip pasar modal syariah. Yang pertama ada pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang tumbuh dari kegiatan usaha. Maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga ada akad. Akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat ada investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang kelima ada investor. Yang kelima ada investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.